Kelas menengah di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, dan kondisi ekonomi yang memburuk, yang menyebabkan fenomena makan tabungan semakin meluas. Berikut adalah ringkasan dari situasi terkini. Peningkatan makan tabungan. Definisi, fenomena makan tabungan merujuk pada penggunaan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data menunjukkan bahwa proporsi tabungan kalangan kelas menengah mengalami penurunan signifikan, dari 15,7% pada Agustus 2024 menjadi 15% pada Oktober 2024. Dampak kenaikan PPN. Kenaikan PPN menjadi 12% yang akan berlaku mulai Januari 2025 diperkirakan akan memperburuk kondisi ini. Kenaikan pajak bersamaan dengan biaya hidup yang meningkat membuat kelas menengah terpaksa menguras tabungan mereka. Kondisi ekonomi kelas menengah. Penurunan pendapatan. Banyak pekerja di sektor formal mengalami penurunan pendapatan real, sementara biaya hidup terus meningkat. Hal ini menyebabkan pengeluaran lebih cepat daripada pendapatan, memaksa banyak orang untuk menggunakan tabungan. Pekerja sektor informal. Ada peningkatan jumlah pekerja di sektor informal, yang menunjukkan bahwa banyak orang tidak lagi memiliki pekerjaan tetap dan stabil. Ini berkontribusi pada ketidakstabilan keuangan di kalangan kelas menengah. Data dan analisis. Statistik tabungan. Menurut Bank Mandiri, tingkat tabungan untuk kelas menengah turun dari 99 menjadi 94,8 poin pada Juli 2024. Sebaliknya, kelompok kelas bawah mengalami peningkatan tabungan berkat bantuan sosial. Perbandingan kelas. Sementara kelas menengah mengalami penurunan, kelas atas menunjukkan peningkatan dalam tabungan mereka, menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok-kelompok ini. Tindakan dan solusi. Rekomendasi ekonomi. Para ekonom menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan opsi pajak lain yang tidak membebani kelas menengah, seperti pajak kekayaan atau pajak karbon. Ini dianggap lebih efektif daripada hanya menaikkan PPN. Perbaikan kebijakan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan lapangan kerja di sektor formal dan menjaga inflasi agar tetap rendah, sehingga masyarakat dapat kembali stabil secara finansial. Fenomena makan tabungan. Ini mencerminkan tantangan besar bagi kelas menengah di Indonesia dan menunjukkan perlunya kebijakan ekonomi yang lebih inklusif untuk mendukung pemulihan mereka di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Fenomena makan tabungan yang melanda kelas menengah di Indonesia memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap ekonomi negara. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari situasi ini. Point 1. Penurunan daya beli. Ketergantungan pada tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Ketika kelas menengah terus-menerus menggunakan tabungan, kemampuan mereka untuk berbelanja akan berkurang, yang dapat mengurangi permintaan barang dan jasa. Hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga menyumbang 52 hingga 57% dari total produk domestik bruto, PDB, Indonesia. Point 2. Ketidakstabilan financial. Ketika simpanan semakin menipis, ketidakpastian finansial akan meningkat. Masyarakat yang mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan mendesak berisiko menghadapi kesulitan keuangan jika terjadi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya kesehatan mendadak. Ini dapat menyebabkan peningkatan utang dan risiko kredit macet. Point 3. Penurunan investasi. Kelas menengah yang seharusnya menjadi motor penggerak investasi di sektor-sektor seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan mungkin akan menunda atau mengurangi investasi tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif pada sektor-sektor ekonomi yang biasanya mendapatkan keuntungan dari konsumsi jangka panjang, seperti properti dan pendidikan tinggi. Point 4. Peningkatan jumlah penduduk rentan. Dengan semakin banyaknya individu yang menggunakan tabungan untuk bertahan hidup, peluang mereka untuk jatuh ke dalam kemiskinan atau menjadi rentan miskin semakin besar. Ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Point 5. Dampak sosial. Fenomena ini juga dapat memicu masalah sosial, seperti meningkatnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan potensi konflik sosial akibat ketidakadilan ekonomi. Ketidakstabilan dalam kelas menengah dapat mempengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan. Secara keseluruhan, fenomena makan tabungan
tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga memiliki implikasi luas bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, termasuk potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesenjangan sosial. Kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap keputusan konsumsi kelas menengah di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kenaikan ini mempengaruhi perilaku konsumsi mereka. Point 1. Kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa yang dikenakan pajak meningkat. Hal ini mencakup kebutuhan sehari-hari, transportasi, dan layanan lainnya. Keluarga kelas menengah akan merasakan dampak langsung dari kenaikan harga ini, yang membuat pengeluaran mereka semakin besar dan memaksa mereka untuk menyesuaikan anggaran belanja. Point 2. Penurunan daya beli. Dengan harga yang semakin tinggi, daya beli keluarga kelas menengah kemungkinan besar akan menurun. Mereka mungkin menjadi lebih selektif dalam memilih barang dan jasa yang dibeli, beralih ke produk alternatif yang lebih murah, atau bahkan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang non-esensial seperti hiburan dan liburan. Penurunan daya beli ini dapat mengubah pola konsumsi mereka secara signifikan. Point 3. Pengurangan tabungan dan investasi. Kenaikan PPN mengurangi porsi tabungan keluarga kelas menengah, karena mereka harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pengeluaran rutin. Hal ini dapat mempengaruhi rencana jangka panjang mereka, seperti dana pendidikan atau investasi, karena sebagian dana mungkin dialihkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal. Point 4. Dampak pada gaya hidup. Kelas menengah mungkin akan mengencangkan ikat pinggang dan berhemat lebih ketat. Mereka akan cenderung membeli barang dengan harga lebih rendah meskipun kualitasnya juga mungkin menurun. Ini bisa menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, di mana pengeluaran untuk hiburan dan kegiatan sosial berkurang. Point 5. Potensi penurunan konsumsi domestik. Karena daya beli yang tertekan, konsumsi domestik, yang merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dikhawatirkan akan melambat. Dengan penurunan permintaan barang dan jasa, sektor usaha juga dapat terpengaruh, yang pada gilirannya dapat memicu pemutusan hubungan kerja, PHK, di berbagai sektor. Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% akan memberikan tekanan tambahan pada kelas menengah di Indonesia, mempengaruhi keputusan konsumsi mereka secara langsung dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik. Untuk mengurangi tekanan ekonomi pada kelas menengah di Indonesia, beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah mencakup. Point 1. Pemberian insentif pajak. Insentif PPN ditanggung pemerintah. Memberikan insentif PPN untuk pembelian barang dan jasa tertentu, seperti rumah dan kendaraan listrik, dapat meringankan beban pajak yang ditanggung oleh kelas menengah. Ini akan membantu menjaga daya beli mereka dan mendorong konsumsi. Point 2. Perluasan program bantuan sosial. Bantuan sosial untuk kelas menengah. Memperluas cakupan bantuan sosial untuk mencakup kelas menengah yang rentan, terutama mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja, PHK. Program ini dapat memberikan dukungan finansial langsung untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar. Point 3. Subsidi energi dan kompensasi. Subsidi energi. Melanjutkan atau meningkatkan subsidi untuk bahan bakar minyak, listrik, dan LPG dapat membantu mengurangi pengeluaran bulanan keluarga kelas menengah. Hal ini penting mengingat kenaikan biaya hidup yang signifikan. Point 4. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan. Akses pendidikan terjangkau, meningkatkan subsidi untuk pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi agar lebih terjangkau. Ini akan membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja kelas menengah, sehingga mereka lebih kompetitif di pasar kerja. Point 5. Dukungan untuk kewirausahaan. Program Kredit Usaha Rakyat, KUR memperluas akses terhadap program KUR dengan bunga rendah untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, dapat membantu kelas menengah dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka. Ini juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Point 6. Pengembangan infrastruktur dan digitalisasi. Investasi infrastruktur. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini termasuk pengembangan teknologi digital yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi digital. Point 7. Kebijakan ekonomi makro yang stabil. Stabilitas ekonomi, memastikan kebijakan ekonomi makro yang stabil untuk menghindari inflasi yang tinggi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk pengelolaan utang publik dan defisit anggaran secara hati-hati. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah dapat membantu meringankan beban ekonomi pada kelas menengah, menjaga daya beli mereka, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.